fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, seluruh sobat MT Al Muhajirin Laren Lamongan, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembahasan buku ringan mengenal Islam episode yang kelima. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas sebelum-sebelumnya bahwasanya di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 klasifikasi atau 3 segmen, yakni alaqatu bi rabbihi, alaqatu bi ghairi, wa alaqatu bi nafsihi. Maka secara fakta pada kesempatan kali ini tidak semua kemudian syariat Islam bisa diterapkan. Artinya pada saat ini kita hidup dalam kondisi sekulerisme, di mana artinya adalah keberadaan syariat Allah SWT sebagian memang dipersilahkan untuk dilaksanakan, juga sebagian tidak diperkenankan untuk diterapkan. Bahkan jikalau diterapkan secara paksa, secara individu maupun kelompok, justru ini melanggar hukum syara. Contoh sebagaimana ketika Allah mewajibkan kemudian rajam, apabila rajam tersebut dilakukan oleh individu maupun kelompok, maka itu tidak dibenarkan oleh syara. Oleh karenanya tugas kita sebagai orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus kemudian menyampaikan, senantiasa menyampaikan kebenaran kepada siapapun, tanpa kemudian mampu terbeli dan tergadaikan dengan kepentingan dunia. Fakta inilah yang menunjukkan bagaimana kemudian keutamaan terkait dakwah penerapan syariat Islam secara kafah. Begitu juga jika kita melihat sejarah Rasulullah SAW, beliau berdakwah apabila hanya menyatakan bahwasanya kemuliaan-kemuliaan orang Arab, apabila hanya mendakwahkan setakat pakaian orang Arab, apabila hanya cukup mendakwahkan bahasa Arab, maka pastilah para pemimpin Quraisy, para pemuka-pemuka orang kafir Quraisy tidak mungkin kemudian mempermasalahkan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan masalah oleh para pemuka-pemuka Quraisy, pemimpin-pemimpin kaum Quraisy, karena eksistensi daripada kepentingan kekuasaan pada masa itu terganggu dengan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana, ketika kemudian sebelum syariat Islam difahamkan oleh orang-orang Quraisy, kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu memandang wanita sangat rendah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu membolehkan adanya praktek judi, praktek zina, dan itu turun-temurun hingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW datang dengan menjelaskan, membawa kebenaran, yakni dinul Islam. Nah, di saat inilah mendapatkan suatu pertentangan oleh kekuasaan yang doyan terhadap kemaksiatan. Inilah fitrah daripada dakwah Rasul SAW. Maka pada saat ini sama juga kita hidup dalam kondisi yang sekuler, di mana sebagian dipersilahkan untuk kita laksanakan, sebagian lagi kemudian dihalang-halangi ataupun dilarang untuk kita laksanakan. Kita bicara Islam politik tidak boleh, kita bicara ekonomi Islam tidak boleh, pendidikan Islam tidak boleh, pengelolaan sumber daya alam menurut hukum syariah juga ditolak. Maka pertanyaannya, jikalau semua pemaparan terkait pengelolaan sumber daya alam menurut syariah, pendidikan menurut syariah, pergaulan menurut syariah, membawa keberkahan,
lalu masih ada yang menolak, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita cukup puas dengan kehidupan yang rusak nantinya jika kemudian menyampaikan suatu kemaslahatan terus ditolak. Nah, fakta inilah yang terjadi di masyarakat, bahwasanya kita dalam kondisi saat ini hidup dalam sekulerisme, memisahkan antara agama dan kehidupan. Seluruh sobat MT Al-Muhajirin, ketika kita melihat bagaimana cara beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sebagai orang yang beriman, kemudian satu-satunya cara adalah ittiba terhadap beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati berbagai cobaan, mendapati berbagai ancaman, persekusi, namun beliau tetap berdakwah. Hingga suatu saat karena persekusi terlalu kemudian sadis, mengkhawatirkan terhadap keselamatan nyawa pengikut beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk hijrah dari sahabat-sahabat beliau menuju Habasyah. Ini membuktikan tekanannya yang luar biasa. Juga kemudian Ammar bin Yasir dan keluarganya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy karena kekhawatiran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggeser kekuasaan daripada orang-orang kafir Quraisy dalam rangka memegangi kebiasaan, memegangi tradisi yang memang melanggar hukum syariah. Maka di sini urgensinya kita terus senantiasa menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat. Cara-cara yang ditempuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebuah dalil buat kita, sebab qaul atau perkataan Rasul, af'al atau perbuatan Rasul, dan takrir atau ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber hukum bagi kita. Nah, ini sebagai bentuk konsekuensi keimanan seorang muslim dalam memeluk akidah Islam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai aktivitas. Dalam metodologi berdakwah pun beliau juga wajib kita teladani, karena itu merupakan sumber hukum bagi kita. Di dalam surat Al-Ahzab juga Allah SWT menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallahu katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kamu, bagi kita orang-orang yang beriman, yang mana orang yang kemudian mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting sekali. Kehidupan itu adalah singkat. Kehidupan hanya sesaat. Yang jauh lebih harus kita pikirkan itu adalah kita menjalani kehidupan setelah kehidupan ini. Dan ini sifatnya khalidina fiha abada. Dia kekal. Kalau dalam dunia ini sifatnya sementara, memiliki keterbatasan. Nah, inilah ujian bagi kaum muslimin yang mana tidak diperkenankan atau ditundukkan setiap hawa nafsu terhadap wahyu. Maka kita harus menteladani daripada bagaimana thariqah dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam pertemuan yang kelima ini, di dalam buku Ringan Mengenal Islam, kita telah diberikan beberapa contoh bagaimana kita menteladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam merubah karakter kaum musyrikin di Mekah pada saat itu tidak dengan kekerasan. Rasulullah tidak pernah melakukan kekerasan dalam dakwah. Juga Rasulullah SAW tidak pernah
mengikuti dalam lingkup lingkaran kekuasaan orang-orang Quraisy. Bahkan diberikan pilihan Rasulullah didatangi supaya dia berhenti berdakwah dengan dikasih kompensasi, diberikan kekuasaan, tapi ditolak. Tidak perlu kampanye, tidak perlu kemudian mencari dukungan, langsung dikasih kekuasaan, tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Maka dia tidak pernah di dalam sebuah lingkaran kekuasaan, tapi dia melakukan kontrol di luar kekuasaan, melakukan koreksi muhasabalil hukam di luar kekuasaan, agar hukum-hukum yang diterapkan itu berkesesuaian dengan syariah hingga terwujud rahmatan lil alamin. Nah, ini adalah sebuah thariqah atau metodologi terkait bagaimana mengemban dakwah. Juga apakah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mampu disuap ketika melakukan dakwah? Tidak juga. Nah, ini hal-hal ini yang wajib kita contoh sebagai orang yang mengaku mencintai beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan aktivitas dakwah. Beberapa hal itu yang menjadikan terpenting bagi kita menggapai satu keberhasilan dalam dakwah. Sebab tidak ada hasil yang sama dengan cara yang berbeda. Contoh, kemudian kita membuat suatu resep nasi goreng. Apakah kemudian dengan bumbu yang bercampur aduk dan berbeda kemudian dapat dihasilkan sebuah masakan nasi goreng yang sama? Tentu tidak. Maka begitu juga dakwah. Ketika kemudian kita melihat keberhasilan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan dengan khulafaur rasyidin, dilanjutkan dengan para ulama-ulama salaf, dilanjutkan dengan ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama hingga sekarang ini, apakah kemudian mereka para ulama menyelisihi apa yang telah digariskan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi sebuah hasil yang memiliki kesamaan pasti mengcopy paste terkait dengan metodologinya. Oleh karenanya pada saat ini yang paling penting kaum muslimin itu melihat bagaimana cara kemudian dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah titik berat pada pertemuan yang kelima. Nah, tidak juga tercatat dalam sejarah sirah manapun kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kekerasan dalam menyadarkan umat, atau juga dalam berdakwah beliau masuk dalam lingkaran kekuasaan. Kekerasan beliau tidak mau menjalankan, masuk ke dalam kekuasaan dengan menerima tawaran-tawaran dan kompensasi juga beliau tidak lakukan. Sebab apa? Ternyata kalau kita cermati pada saat ini banyak kemudian yang menerima tawaran kekuasaan justru tersandera dengan kekuasaan itu sendiri. Dan ini belenggu rantai ini harus dipotong. Jangan mudah menerima jabatan dengan kompensasi tawar-menawar. Sebab apa? Ini membodohi daripada visi misi kita sendiri. Dan cenderung kita akan menggadaikan apa yang telah kita cita-citakan bersama. Ini terbukti banyak hal yang demikian. Oleh karenanya beliau juga diminta oleh pamannya untuk berhenti dalam berdakwah karena eksistensi kekuasaan orang-orang kafir Quraisy ini terganggu. Ini dakwahnya Rasulullah Muhammad, dakwahnya beliau ini semakin mengganggu eksistensi daripada kekuasaan orang-orang kafir. Bagaimana khamr menjadi kebiasaan mereka terus diharamkan, bagaimana perjudian terus diharamkan, bagaimana menghinakan kaum Hawa, kemudian Islam datang mengangkat derajat kaum Hawa dan tidak ada yang lebih mulia di antara manusia kecuali ketakwaannya. Nah, semua ini kemudian mengganggu, risau orang-orang kafir Quraisy. Maka inilah yang kemudian menjadi sebab ancaman terkait dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan paman beliau juga menawarkan untuk berhenti berdakwah. Paman beliau, maka jawabannya tegas,
wahai pamanku, demi Allah, wallahi, demi Allah pamanku, jika matahari diletakkan di tangan kananku dan kemudian bulan diletakkan di tangan kiriku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pasti aku tidak akan berhenti dalam menyampaikan risalah ini sehingga Allah memenangkan atau aku binasa dalam perkara ini. Jawabannya yang sangat tegas. Jawaban beliau, seandainya pun yang tidak mungkin terjadi, matahari diletakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tidak akan berhenti dalam berdakwah ini. Terus artinya inilah thariqah yang kemudian diwariskan kepada kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak melakukan kekerasan, juga tidak masuk dalam pintu kekuasaan, tidak masuk dalam lingkaran kekuasaan. Kita tetap berdakwah di luar kekuasaan agar kekuasaan itu kemudian mengadopsi Islam, juga menerapkan syariah-syariahnya hingga terwujud rahmatan lil alamin, keadilan bagi seluruh alam semesta ini. Ini kunci dakwah keberhasilan Islam. Maka dari itu, kita jelas aktivitas baginda Rasul menjadi suatu sumber hukum bagi kita, menjadi landasan dalam aktivitas dakwah kita. Dan ini yang kemudian sangat penting untuk difahami oleh seluruh kaum muslimin. Juga Utbah bin Rabi'ah, sewaktu Rasul sallallahu alaihi wasallam gencar mendakwahkan Islam, maka delegasi dari orang-orang kafir Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, itu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah menginginkan harta, ataukah kemudian menginginkan kekuasaan, ataukah kemudian membutuhkan yang lain. Maka aku akan kasih. Aku akan kasih. Asal engkau berhenti berdakwah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelak-pelak kerisauan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah beliau mutlak hanya kekuasaan, mutlak hanya eksistensi daripada kekuasaannya takut terganggu, ketokohannya takut tergeser. Maka sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, beliau juga dikenal sebagai Al-Amin, dipercaya. Beliau dipercaya untuk menyelesaikan persengketaan terkait Tan Hajar Aswad sewaktu Ka'bah direnovasi. Beliau dipercaya, beliau dari keluarga yang terhormat, dan tidak ada yang kemudian menafikan kejujuran beliau. Namun ketika beliau diangkat menjadi Rasul, semua orang kecuali sedikit sekali yang kemudian mencibir beliau. Artinya beliau dibenci karena dakwah, bukan kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibenci karena apa-apa yang disampaikan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya tadi sudah dijelaskan bahwasanya yang beliau dakwahkan justru berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan terkait haramnya riba, yang di situ menjadi kebiasaan dalam transaksi ekonomi kaum kafir Quraisy. Bagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan wanita, memiliki kedudukan yang sama terhadap kaum laki-laki, yang membedakan hanya ketakwaannya. Maka pada saat itu kebiasaan orang kafir Quraisy selalu menghina, merendahkan derajat kaum wanita. Bahkan ketika kemudian mendapatkan bayi yang perempuan bisa dikubur hidup-hidup. Bahkan perempuan juga bisa dijadikan warisan. Luar biasa direndahkan kaum Hawa ketika Islam belum datang. Dan itu menjadi kebanggaan bagi orang-orang kafir Quraisy. Hingga saat Islam datang, semua dihapuskan. Semua diberikan kesetaraan. Hanya keimanan dan ketakwaanlah di mana dipandang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa pahami bahwa thariqah yang diambil baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tetap berdakwah, menyampaikan kebenaran.
Qulil haqqa walau kanal murra. Menyampaikan terus kebenaran meskipun itu tidak nyaman, itu pahit. Meskipun dijauhi, meskipun diintimidasi. Selama kita masih bisa menyampaikan, tetap upaya maksimal apa yang kita mampu. Terus, sebab kita bukan ingin menghancurkan orang-orang yang kita dakwahi, tetapi bentuk kecintaan kita terhadap mereka hingga kita ingin merasakan rahmatan lil alamin secara bersama-sama. Dorongan dakwah ini dorongan keimanan, bukan sebuah kebencian. Dorongan dakwah ini adalah dorongan akidah Islamiyah, bukan asobiyah. Ini yang kemudian harus kita pahami secara bersama-sama pada saat ini. Betapa banyak kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Namun faktanya juga semakin terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Satu yang tidak bisa terbantahkan pada saat ini. Kenapa perpecahan terjadi? Karena kaum muslimin tidak memiliki kepemimpinan tunggal bagi seluruh kaum muslimin yang ada di penjuru dunia. Maka seluruh sobat MT Al-Muhajirin Laren Lamongan, dalam episode yang kelima ini kita harus memahami dan faham terkait thariqah dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tidak sama sekali melakukan sebuah kekerasan. Yang kedua, tidak kemudian masuk ke dalam lingkar kekuasaan daripada rezim yang berlaku di masa jahiliyah dulu. Karena tawaran-tawaran yang menggiurkan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya ditolak. Sebab beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat paham perubahan seseorang itu karena dimulai dari perubahan cara berpikir dari seseorang. Jika berpikir seseorang itu hidup di dunia untuk memenuhi syahwat kekuasaan, maka dia akan habis-habisan mempertahankan kekuasaan. Jika pemikiran dan pemahaman seseorang itu menyatakan bahwasanya setelah kehidupan ini ada kehidupan yang abadi lagi, maka di dunia dia akan senantiasa berpikir untuk berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kemudian bisa kita sampaikan dalam pertemuan yang kelima pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.